ulama asal Sumatera Barat Anwar Abbas menyarankan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dibubarkan. Saya setuju ya, terus terang saja saya dari awal mengatakan tidak perlu yang namanya lembaga-lembaga seperti ini, membebani keuangan negara, hanya menjadi alat politik ya, dan juga kemudian hanya untuk menampung orang-orang dalam mencari pekerjaan dan penghidupan. Bahwa Pancasila yang dibayangkan oleh para pendirinya itu sudah berbeda dengan Pancasila yang kita lihat di dalam praksis politik hari ini. Bahkan di masa ini, kalau saya meminjami analisis dari Adis, saya merasa penerapan Pancasila yang sekarang ini berlaku mereplikasi cara orde baru di dalam menafsirkan Pancasila. Sehingga Pancasila itu ditafsirkan dalam kebenaran tunggal versi otoritas, versi kekuasaan, bukan versi yang terbuka di mana aspirasi-aspirasi atau inspirasi-inspirasi Islam atau inspirasi-inspirasi komunisme itu diterima. Itu yang nggak ada menurut saya. Jadi, persoalan ini pun sudah dibahas banyak orang ketika Ketua BPIP melontarkan hal seperti itu. Jadi ternyata langkah-langkah BPIP selama ini perannya tidak, ide globalnya seolah bagus, tapi langkah-langkah yang real yang mereka lakukan itu justru membenturkan Pancasila dengan agama. Dipecah antara agama dan Pancasila, negara ini akan lemah, negara ini akan bisa kacau, dan ini telah diperankan ketika Partai Komunis mendekati pemerintahan Soekarno. Tampaknya isu PKI atau isu komunisme ini kan dipakai untuk merebut kekuasaan. Yang kedua, untuk menghancurkan lawan politik. Yang ketiga, membangun ketakutan, yaitu PKI lah dalang segala bencana. Dosen senior UI menduga BPIP dijadikan sentral komite seperti di komunis China. Ada dugaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjadi sentral komite seperti di negara komunis China. Saya menduga BPIP menjadi sentral komite yang mengatur segala macam seperti di negara komunis China. Jadi kepala BPIP yaitu Profesor Yudian Wahyudi, tapi di belakangnya ada yang ngatur. Kata dosen senior Universitas Indonesia Taufik Bahaudin di channel YouTube Realita TV Rahmat Syarif. Menurut Taufik, BPIP telah mendegradasi Pancasila menjadi ideologi negara. Saya sudah berkirim surat atas nama UI pada Juni tahun 2020 lalu dan Agustus tahun 2020 kepada Profesor Yudian Wahyudi untuk membenarkan tentang Pancasila, tapi tidak ditanggapi, ungkapnya. Kata Taufik, komunis gaya baru tidak menggunakan isu kemiskinan dan kerakyatan, tapi mengubah peraturan atau undang-undang. Jadi rancangan Undang-Undang HIP atau BPIP diduga bisa menganulir TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan komunisme dan ajarannya. Taufik menjelaskan komunis gaya baru menyasar kalangan anak muda untuk memanipulasi peristiwa G30 SPKI. Jadi komunis gaya baru ini menghilangkan sejarah pemberontakan komunis Madiun 1948 dan menuntut permintaan maaf negara terhadap PKI, kata Taufik. Taufik pun khawatir infrastruktur yang berasal dari hutang China diambil alih oleh negara tirai bambu. Jadi infrastruktur utang dari China ini bisa saja diambil oleh China, pungkas Taufik. Soroti ancaman komunisme, Selamat PA 212 serukan jihad anak bangsa. Ketua Umum PA 212 Selamat Ma'arif mengambil sikap waspada terhadap ancaman komunisme di Indonesia. Selamat mengatakan indikasi penghapusan sejarah terhadap G30 SPKI makin tahun terus bermunculan. Anak bangsa itu harus selalu diingatkan bahwa di negara ini pernah terjadi peristiwa kelam oleh PKI, kata Selamat kepada Genpi pada Kamis kemarin. Selamat pun membagikan seruan bersama PA 212 Gerakan Pengawal Fatwa Ulama dan Front Persaudaraan Islam. Ketiga ormas itu menyerukan kampanye menolak lupa insiden G30 SPKI dengan tema komunis itu nyata, tolak karena kita Pancasila. Bentolan 212 ini menyerukan jihad lewat media sosial dan media online. Selanjutnya mengajak keluarga dan sahabat menonton film G30 SPKI lalu menapak tilas, talk show ataupun simposium dengan menghadirkan saksi sejarah. Sementara itu Direktur The Community of Ideological Islamic Analysis atau CIIA Harits Abu Ulia menilai dugaan PKI di tubuh PKI TNI perlu ditindaklanjuti. Menurut dia, sejarah telah mengungkapkan eksistensi komunis dengan PKI-nya di Indonesia. Harits menjelaskan dugaan dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pun bisa terjadi.
Sebab kata dia ucapan tersebut bisa berupa peringatan akan kembali bangkitnya PKI di Indonesia. Jadi itu early warning dari mantan Panglima TNI bukan realitas absurd, melainkan sangat niscaya bagaimana gerakan komunis ini kembali bangkit dengan tampil beragam cover, jelas Haritz. Sementara itu Haritz menilai paham komunis harus segera diberantas sebelum kembali bangkit. Dan menurutnya hal itu bahkan bisa terjadi dengan berbagai bentuk dan motif politik, bahkan bisa dari militer. Sebelumnya dalam sebuah webinar pada Minggu 26 September kemarin, Gatot Nurmantio menduga adanya penyusupan PKI ke tubuh TNI. Dan masih menurut Gatot, hal ini terlihat dari pemutaran video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S di Museum Dharma Bakti Markas Kostra. Kemarin 30 September 2021, kita mengenang tragedi G30S PKI adalah sebuah sejarah yang kelam di Indonesia. Peristiwa satu malam itu begitu mengerikan dan menjadi peristiwa kudeta yang mencekam. Ada dua versi dari kejadian tersebut. Sejarah versi pemerintahan Orde Baru ditulis oleh Nugroho Noto Susanto, Partai Komunis Indonesia yang menjadi dalang dari pemberontakan tersebut. Namun menurut Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam buku A Preliminary Analysis of the October War 1965 Coup in Indonesia, dinyatakan bahwa G30S PKI adalah puncak dari konflik yang terjadi dalam internal Angkatan Darat. Namun ada tiga aktor militer dalam G30S PKI, yaitu PKI, militer, dan Soekarno. Soekarno selalu digambarkan dekat dengan PKI, tapi benarkah demikian? Ternyata ada beberapa pandangan berbeda terhadap hal ini. Berikut adalah beberapa di antaranya. Soekarno mendukung PKI karena kepentingan politik. Meskipun Soekarno punya kedekatan, bahkan memberikan dukungan kepada PKI, hubungannya dengan PKI hanya sebatas kepentingan politik. Harold Crouch dalam buku Patrimonialism and Military Rules in Indonesia menyatakan bahwa Soekarno mendekati PKI dalam rangka menandingi kekuatan militer. Saat itu Bung Karno muncul bukan sebagai figur yang punya basis organisasi kuat. PNI yang merupakan partainya terdahulu merupakan partai para priai yang tidak memiliki akar kuat di masyarakat. Soekarno dekat dengan PKI tetapi membenci Aidit. Kedekatan Soekarno dengan PKI tidak serta-merta membuatnya dekat dengan ketua PKI DN Aidit. Sejarawan Belanda yang bernama Anthony C. A. Dijk dalam buku In the Spirit of Red Banteng menyatakan bahwa Bung Karno membenci Aidit karena menurutnya Aidit terlalu ambisius. Soekarno lebih dekat dengan wakil ketua PKI yang bernama Nyoto dibandingkan dengan Aidit. Soekarno dekat dengan PKI dalam rangka menarik perhatian Amerika Serikat. Kedekatan PKI dengan Soekarno seolah-olah mengindikasikan bahwa Soekarno lebih dekat dengan Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin. Namun, sebagaimana dilansir dari CIA.gov, kedekatan Soekarno dengan PKI ternyata merupakan upayanya untuk menarik perhatian Amerika Serikat. Indonesia yang saat itu menyatakan ganyang Malaysia membutuhkan dukungan dari negara lain untuk berperang melawan Malaysia. Dengan mendukung PKI, maka Bung Karno berharap bahwa Amerika Serikat melihatnya telah berpaling kepada komunisme sehingga perhatian Amerika Serikat dialihkan ke Indonesia. Sementara itu, Haritz menilai paham komunis harus segera diberantas sebelum kembali bangkit. Dan menurutnya hal itu bahkan bisa terjadi dengan berbagai bentuk dan motif politik, bahkan bisa dari militer. Sebelumnya dalam sebuah webinar pada Minggu 26 September kemarin, Gatot Nurmantio menduga adanya penyusupan PKI ke tubuh TNI. Dan masih menurut Gatot, hal ini terlihat dari pemutaran video pendek yang menggambarkan hilangnya sejumlah bukti-bukti penumpasan G30S di Museum Dharma Bakti Markas Kostra. Kemarin 30 September 2021, kita mengenang tragedi G30S PKI adalah sebuah sejarah yang kelam di Indonesia. Peristiwa satu malam itu begitu mengerikan dan menjadi peristiwa kudeta yang mencekam. Ada dua versi dari kejadian tersebut. Sejarah versi pemerintahan Orde Baru ditulis oleh Nugroho Noto Susanto, Partai Komunis Indonesia yang menjadi dalang dari pemberontakan tersebut. Namun menurut Benedict Anderson dan Ruth McVeigh dalam buku A Preliminary Analysis of the October War 1965 Coup in Indonesia, dinyatakan bahwa G30S PKI adalah puncak dari konflik yang terjadi dalam internal Angkatan Darat.